Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefira Yulandasari, NRP 1124040090. Di sini saya akan menjelaskan tentang analyzing consumer market. Pengertian pasar konsumen. Pasar konsumen adalah segmen pasar yang terdiri dari individu atau rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk digunakan secara pribadi atau untuk konsumsi sehari-hari. Dalam konteks analisis pasar konsumen, pasar ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perilaku, preferensi, dan kebutuhan konsumen. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada faktor budaya, termasuk di dalamnya kelas budaya, subbudaya, dan sosial. Budaya adalah divisi yang relatif homogen dan bertahan lama, tersusun secara hierarki dan mempunyai anggota yang berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. Yang kedua ada faktor sosial. Pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang memperkenalkan, mempengaruhi, dan menciptakan tekanan kenyamanan orang juga dipengaruhi oleh kelompok di luar kelompoknya. Yang ketiga ada faktor pribadi. Keputusan pembelian dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, usia, gaya hidup, dan tahap siklus hidup pribadi seseorang. Psikolog konsumen. Psikolog konsumen merupakan titik awal untuk memahami perilaku konsumen melalui model respon rangsangan. Rangsangan pemasaran dan lingkungan memasuki kesadaran konsumen dan sekelompok proses psikologis, digabungkan dengan karakteristik konsumen tertentu, menghasilkan proses pengambilan keputusan dan keputusan akhir pembelian. Psikolog konsumen. Yang pertama, motivasi. Kebutuhan menjadi motif ketika kebutuhan tersebut meningkat sampai tingkat intensitas yang cukup sehingga mendorong kita untuk bertindak. Teori motivasi dari Freud. Tindakan konsumen dipengaruhi oleh dorongan dan keinginan yang tidak disadari. Teori motivasi dari Maslow and Herzberg, termasuk pencapaian dan pengakuan yang mendorong pilihan produk. Yang kedua, pembelajaran. Proses bagi para individu untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman pembelian dan pemakaian yang mereka terapkan pada perilaku yang akan datang. Yang ketiga, persepsi. Persepsi merupakan proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Persepsi yang berbeda timbul karena yang pertama, atensi selektif, yaitu proses menyortir sebagian besar rangsangan. Yang kedua, distorsi selektif, yaitu kecenderungan menerjemahkan informasi agar sesuai dengan konsepsi awal konsumen. Yang ketiga, retensi selektif, yaitu mengingat poin baik dari produk yang disukai dan melupakan poin dari produk pesaing. Yang keempat, persepsi bawah sadar, konsep yang memesona selama berabad-abad namun tidak ada bukti yang mendukung. Proses keputusan pembelian. Yang pertama, pengenalan masalah. Pembeli menyadari masalah atau kebutuhan oleh rangsangan. Yang kedua, internal atau eksternal. Pencarian informasi dipengaruhi sumber informasi dan dinamika. Yang ketiga, pencarian evaluasi alternatif. Pemuasan kebutuhan, manfaat tertentu dari solusi produk. Yang keempat, produk sebagai sekelompok atribut dengan kemampuan penghantaran manfaat pemuasan kebutuhan. Kesimpulan, analisis pasar konsumen sangat penting dalam pemasaran karena membantu perusahaan memahami perilaku pelanggan, mengembangkan strategi yang efektif, dan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing di pasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.